Kejadian 1:26. Waktu firman ini diucapkan, manusia itu belum ada. Ini Papa baru merencanakan. Kalau manusia itu ada, itu untuk apa? Nah, di ayat ini jelas sekali bahwa Papa di surga itu saintis yang hebat sekali. Nah, sejak kapan Alkitab jadi rusak? Artinya sampai arti yang sesungguhnya jadi berubah. Sejak kekristenan jadi sebuah agama. Jadi kalau kita mau berkata jujur ya, agama itu musuh Tuhan yang paling besar. Karena agama itu yang merusak semua rencana Tuhan. Dari mana kita melihatnya? Dari satu hal saja. Papa di surga itu pribadi yang bergerak terus, dia nggak pernah diam. Ya. Kalau kita mengenal kata inovasi, itu adalah Papa di surga. Maka itu sampai hari ini saya nggak pernah berhenti. Dia kan berkembang terus. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa sepertinya agama itu musuhnya saya. Maka itu sejarah mencatat berapa banyak gereja menghukum saintis pada zaman dulu. Karena dianggap melecehkan, merendahkan firman Tuhan. Padahal tidak. Jadi agama itu musuh Tuhan karena satu hal aja. Satu-satunya hal di dunia ini, satu-satunya, perhatikan. Yang statis itu cuma agama. Semua hal di dunia itu bergerak untuk berubah. Itulah inovasi. Betul tidak? Agama adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah. Maka itu perang terbesar di dunia dan yang terlama dan tidak akan berhenti adalah perang agama. Jadi ketika kita melihat Alkitab dalam kacamata agama, maka kebenarannya jadi hilang. Ketika kekristenan menjadi agama, jadi rusak sampai hari ini. Roh Kudus adalah pribadi yang bergerak dan gak pernah berhenti. Dia adalah inovator yang hebat sekali. Nah ayat 26 ini itu pusatnya sains di dunia. Coba baca, Jo, kamu baca Jo. Ayat 26 ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kata berkuasa ini luar atas semua ciptaan. Ya kalau disimpulkan begitu. To take dominion. Wah itu betul-betul luar biasa. Nah ini diterjemahkan salah oleh gereja dalam konsep, dalam kacamata agama. Hanya untuk hal rohani. Padahal tidak. Oke secara ringkas saja, secara cepat. Bagaimana, saya lupa ada buku tentang Eropa. Judulnya apa lupa itu. Pokoknya gini. Kalau tidak ada Alkitab, sebetulnya nggak akan ada Eropa. Dalam arti bukan negara atau bangsa, tapi perkembangan ilmu pengetahuan. Itu Eropa. Baru setelah itu Islam ngikut. Jadi Eropa ini yang merubah konsep dunia soal macam-macam. Dan itu semua gara-gara Alkitab. Nah sayang itu nggak dipakai lagi oleh gereja. Karena semua diagamakan itu tadi. Pernah nggak kita sadar bahwa Alkitab adalah buku tertua. Oke sebelum ngomong ini gini. Kalau kita belajar sains, ya apa saja, maka patokannya adalah literatur tertua yang pernah ditemukan manusia. Betul nggak? Ya apa saja. Ya, itu selalu patoknya pada literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Oke? Nah di Alkitab ini ada begitu banyak literatur yang paling tua yang pernah ditemukan. Contoh, Alkitab ini literatur tertua yang pernah menulis bahwa bumi itu bulat. Maka itu ketika gereja menghukum Galileo, mereka nggak lihat Alkitab. Padahal Alkitab sudah ditulis. Ayub dan kitab Yesaya, dua kitab itu yang menuliskan bumi ini bulat. Itu pertama kali. Nah dari situ kita bisa melihat betapa hebatnya. Bicara soal kesehatan, Musa adalah orang pertama di dunia ini. Kalau disebut dia orang pertama, kalau yang kedua berarti yang jiplak. Musa itu orang pertama di dunia yang menuliskan mana yang sehat dan mana yang tidak. Kitab Kejadian pasal 1 itu ada tulisan betapa manusia itu, kita lihat di pasal 1. Jadi satu lagi ya. Ayat yang ke-11 dan 12. Coba baca. Salah lagi. Ramanda boleh? Firmanlah Allah, mendapat tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan pada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda,
segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa Kata apa yang diulang berkali-kali dalam ayat 2 ayat itu? Kata biji, bukan? Green. Nah, itulah fiber. Ayat 29-30. berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Nah, di seluruh bumi. ya, terus kepadamu, pada manusia, makanan kita adalah yang berbiji, biji-bijian. Terus, Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang melayap di bumi yang bernyawa, diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. nah, hebat bukan? Nah, itulah fiber, green. Bukan green, G-R-A-I-N. Nah, Green. ya green. Jadi orang sadar betul bahwa kalau kita nggak makan biji-bijian, itu akan sakit. Nah, ini bicara kesehatan. Terus dalam kitab Imamat, wah, musan-nurus banyak sekali. Kenapa kerang-kerangan? Ya, semua binatang laut yang tubuhnya keras itu nggak boleh dimakan. Karena Tuhan berikan itu untuk sebagai pembersih laut. Kita nggak boleh makan itu, karena itu racun semua. Vacuum cleaner laut. Terus binatang yang bersih, yang nggak bersisik juga sama. Kenapa licin? Kok bisa masuk ke dalam bersihin itu? Kenapa nggak boleh dimakan? Karena itu nggak sehat. Binatang berkuku belah. Kenapa nggak boleh dimakan? Mereka juga vacuum cleanernya bumi ini. Tapi agama merusaknya. Akhirnya perang gara-gara makanan. Padahal maksud apa bukan begitu. Supaya kita sehat. Banyak sekali kok bicara soal sains itu di Alkitab ini sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu kalau kalian bisa kuliah sampai di negara ini, kesempatan belajar. Pokoknya sains tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berkembang, Mazmur 46, ya sebagai contoh coba kita lihat. Ayat yang kedua, Mazmur 46 ayat yang kedua. Ayat 3. Coba silakan baca. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, lihat itu. Gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini kan Daud berapa ribu tahun sebelum Kristus. Belum ada oseanologi, belum ada oseanografi. Baru abad keberapa itu diketahui bahwa di dalam laut itu ada begitu banyak gunung, ada begitu banyak lembah. Tapi firman ini memberitahukan kita. Mazmur 139. Sebelum ada USG ditemukan, apalagi sebelum ada sinar X, ya Ronsen ditemukan, apalagi USG. Ternyata Mazmur sudah menuliskan itu, 139. Ayat yang ke-14. Ya, silakan dibaca. Pauline boleh? My frame was not hidden from you when I was made in the secret Nah. place. Nggak tersembunyi bagimu. Berarti itu sinar X untuk bisa melihat apa itu janin dalam kandungan. Terus? When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. Your eyes saw, melihat sampai ke dalam. Ini bicara soal USG. Papa sudah tahu itu. Maka itu kalian yang kuliah, coba baca Alkitab ini dengan kacamata sains. Akan keluar kebenaran luar biasa. Psikologi juga ada di Alkitab ini. Kita lihat contoh, Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Mengapa ada pembagian karakter manusia dan diakui oleh dunia? Jadi 4 bukan? Melankolis, sanguinis, pragmatis, apa satu? Kolerik. Nah itu ada ayatnya di sini. Yesaya pasal 40. Mulai ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya, ayo silakan baca siapa? Ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, bersepeda di padang gurun jalan Tuhan, suara di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap ayat keempat, setiap lembah harus ditutup. Nah, 1. Lembah harus ditutup. Ini orang melankolis, minder, lembah. Nah, terus Dan setiap gunung dan bukit diratakan. gunung dan bukit diratakan. Ini orang yang mau